Coba bayangin deh, sebuah perjodohan yang direstui sama seorang wali suci. Kayaknya ini takdir yang sempurna banget kan? Tapi, gimana kalau restu itu justru jadi awal dari penderitaan yang luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah skenario kosmik yang menantang semua pemahaman kita soal takdir. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita. Sebuah paradoks yang memaksa kita buat mikir ulang. Apa bedanya antara yang kelihatannya baik di mata kita sebagai manusia sama apa yang sebetulnya jadi rancangan ilahi yang lebih besar? Yuk, kita mulai dari awal ceritanya. Jadi, kisah ini tokoh utamanya adalah seorang ibu, namanya Ibu Ririn. Awalnya sih semua kelihatan baik-baik aja. Beliau dijodohin, dan yang ngasih restu itu seorang kiai yang sangat dihormati. Harusnya ini jadi jaminan kebahagiaan dong. Nah, yang benar-benar bikin penasaran dari sini tuh kontrasnya. Ekspektasinya kan, dapat restu dari Kiai Kamit Pasuruan itu bakal bawa pernikahan yang soleh, penuh bimbingan spiritual. Tapi realitanya, justru penderitaan batin yang dalam banget dan pernikahannya jadi ujian yang super berat. Loh, kok bisa restu seorang wali malah bawa sengsara? Oke, dari sinilah kita mulai masuk ke lapisan pertama dari misteri ini. Ternyata, situasinya itu jauh lebih rumit daripada sekedar perjodohan biasa. Ada sebuah rencana yang jauh lebih besar di baliknya. Jadi gini, dalam perspektif ilmu kebenaran, sang kiai itu ternyata nggak bertindak atas kemauannya sendiri. Beliau itu cuma berfungsi sebagai lewatan, semacam saluran gitu, yang hanya meneruskan perintah dari level spiritual yang jauh lebih tinggi. Penilaian pribadi beliau sama sekali nggak berperan di sini. Nah, ini titik krusialnya. Restu itu ternyata adalah instruksi langsung dari sosok mistis Khidir. Wibawa sang kiai cuma dipakai sebagai alat supaya keluarga Ibu Ririn ini patuh sama skenario yang udah dirancang. Tiba-tiba ceritanya langsung pindah dari urusan manusiawi jadi urusan kosmik. Sekarang kita coba zoom out lebih jauh lagi. Pernikahan ini tuh bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah satu langkah kecil dalam sebuah konflik spiritual yang skalanya raksasa, kayak permainan catur 4 dimensi. Di sini kita bisa lihat para pemainnya. Di satu sisi ada kekuatan cahaya yang diwakili Jibril yang merancang ujian ini buat menempa jiwanya Ibu Ririn. Tapi di sisi lain ada kekuatan tandingan yang justru memakai suaminya Khairul Anam sebagai bidak catur buat menciptakan rintangan di perjalanan spiritual itu. Dan ujian buat Ibu Ririn ini spesifik banget loh. Tujuannya bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi buat mencapai nilai keikhlasan yang maksimal, yaitu 9 poin. Dalam pandangan ini, level spiritual itu bisa diukur, dan inilah target yang harus beliau capai dalam ujian terberatnya. Sekarang, kita fokus ke bidak caturnya, yaitu suaminya Khairul Anam. Pertanyaannya, kenapa harus dia? Apa yang bikin dia jadi kandidat yang sempurna untuk peran ini? Nah, ini dia paradoksnya. Dia dipilih bukan karena dia jahat, tapi justru karena penampilan luarnya yang sempurna. Dia itu representasi ilmu kebaikan, agamis, sarjana, rajin ibadah. Pernikahan ini tujuannya adalah buat membuktikan kalau kesalehan di level permukaan itu bakal hancur kalau niat di dalamnya nggak murni. Jadi gimana proses kegagalan spiritualnya? Pertama, fasadnya, penampilannya. Itu soleh banget. Semua ibadah lahiriah dijaga, tapi di baliknya ada niat tersembunyi. Dia pakai ibadah bukan buat deketin diri ke Tuhan, tapi buat ngejar kekuasaan dan kekayaan. Puncaknya, dia jadi silau secara rohani, berharap kecipratan berkah dari istrinya tanpa mau usaha sendiri. Ya, ini resep pasti buat kehancuran spiritual. Oke, kita udah lihat skala kosmiknya, peran suaminya. Sekarang kita balik lagi ke tujuan utamanya. Apa sih dampak dari ujian mahabrat ini buat Ibu Ririn sendiri? Ternyata semua penderitaan ini punya tujuan yang sangat mulia. Menempa karakter Ibu Ririn. Ujian ini ngasih beliau semacam laboratorium kehidupan buat mempraktekkan kasih sayang yang murni, tanpa nuntut balasan, di tengah badai rumah tangga yang luar biasa hebat. Dan karena beliau berhasil melewati ujian keikhlasan yang gila-gilaan ini, pada akhirnya beliau mendapatkan sebuah gelar spiritual, gelar yang mencerminkan pencapaian puncaknya, yaitu ibu di atas ibu. Tanpa ujian seberat ini, mungkin fitrahnya nggak akan tumbuh secepat dan sedewasa itu. Jadi, setelah semua cerita yang rumit ini, apa sih pelajaran inti yang bisa kita ambil? Semuanya itu bermuara pada pemahaman tentang dua tingkat kebenaran yang berbeda. Nah, inilah rangkuman paling kuat dari semua ini. Kalau dari kacamata syariat, hukum manusia,
Khairul Anam itu ya pasangan yang salah, sumber penderitaan, pernikahannya gagal total. Tapi, kalau kita lihat dari kacamata hakikat, kebenaran ilahi, dia justru pasangan yang paling sempurna. Sebuah laboratorium buat menempa jiwa Ibu Ririn. Sebuah ujian spiritual yang sukses besar. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah perenungan buat diri kita sendiri. Kisah ini mungkin ekstrem ya, tapi prinsipnya universal. Jadi, pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan adalah, gimana kalau tantangan terberat dalam hidup kita itu sebetulnya bukan hukuman, tapi sebuah kesempatan yang dirancang dengan sempurna untuk pertumbuhan jiwa kita? Coba deh, pikirkan itu. Sampai jumpa di kupasan berikutnya.